ajal. Ajal sudah ditetapkan. Usianya berapa? Kira-kira dia umur panjang apa pendek? Ini wis enek kabeh. Hanya harus kita pahami. Kita tidak tahu sampai kapan, wis enek ketentuan nih. Yang kita takutkan bukan matinya, tapi yang kita khawatirkan adalah kehidupan kita setelah mati ini bahagia atau tidak. Kekhawatiran soal mati tidak begitu penting. Penting ya penting, tapi yang paling penting niku sangune mati, ngoten maksudnya. Nanti kehidupan kita setelah mati itu yang lebih kita khawatirkan bukan matinya. Akhirnya lek paham ngeten niki, urip niku ndak ngoyo. Kenapa? Karena yang menentukan bukan kita, tapi yang menentukan adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah ditakdirkan dari Allah, bukan berarti kita tidak berusaha. Ya tetap usaha. Tetapi di hati kita tidak mengatakan usaha yang menentukan. Kita mengatakan mbok menowo, siapa tahu. Saya melakukan usaha ini, nanti saya akan mendapatkan ini. Andai kan berhasil, ya alhamdulillah. Tidak berhasil, ya memang yang menentukan bukan saya. Nyata. Kullun muyassarul lima khuliqalah. Masing-masing orang itu akan dimudahkan sesuai dengan ketetapannya. Seperti katakan hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku, menceritakan kepadaku bahwa as-shadiq al-masduq, Rasulullah itu jujur dan harus dipercaya. Orangnya jujur dan dapat dipercaya. Rasulullah yang dikatakan Kanjeng Nabi itu tidak keluar dari hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Omongane menungso, tapi lek menungso niku atine resik kaya nabi, wali, itu sesuatu yang memang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nabi itu sifatnya maksum. Sama sekali tidak berbuat dosa. Sama sekali. Napa dosa misalnya? Ngapusi misalnya. Belas. Sepanjang hidupnya tidak pernah berbohong sama sekali. Lumrahe manungso, kok jangankah sekali, ora kena dihitung lah. Berbohongnya berkali-kali. Maka janganlah terbiasa kita itu menggunakan bahasa, kan maklum namanya manusia, manusiawi lah berbuat seperti itu. Jangan seperti itu. Kalau yang seperti itu kita mencari pembenaran dari yang salah yang kita lakukan. Membuat pembelaan loh seperti itu kan. Nah, seperti itu. Kalau memang salah ya kita harus perbaiki. Oh saya itu tidak bisa maafkan kesalahan orang. Kan ini kan manusiawi, saya sakit hati. Ya pertanyaannya, apakah memang oleh Allah diperbolehkan seperti itu? Kalau memang tidak diperbolehkan, ya jangan lakukan dengan alasan manusiawi kan. Jangan alasan seperti itu. Kalau memang dilarang ya harus kita tinggalkan. Walaupun secara umum orang melakukan yang semacam itu. Dawuhnya Rasulullah ini penting untuk kita fahami. Hadisnya sahih. Dan tidak semua orang faham ini. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik. Sesungguhnya penciptaan kalian itu, kata Nabi, dalam rahim ibu kalian 40 hari yang pertama berupa sperma, nutfah. 40 hari yang kedua alaqah. Selama 40 hari yang kedua alaqah, darah yang menggumpal. Kemudian 40 hari yang berikutnya mudghah, daging yang menggumpal. Dari sperma, dari darah yang menggumpal, kemudian dari daging yang menggumpal. Wasani Gusti Allah. Jadi 120 hari, 4 bulan. Apa yang terjadilah 4 bulan? Tsumma yursalu al-malak fayang fukufi ar-ruh. Kemudian diutuslah malaikat dan meniupkan ruh kepada janin yang ada dalam kandungan tersebut. Yang mulai gotro niku lho, ketok bentuke niku. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan malaikat itu setelah meniupkan ruh untuk menetapkan 4 hal. Yang pertama bi khatfi rizkihi,
menetapkan rizkinya, takdir rizkinya, menuliskan rizki banyak sedikitnya, nggih. Sugih melarate, penak orane, niku wis ana ketentuane. Sejak zaman azali sudah ditetapkan, ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian ketika 120 hari si janin ini di situ juga kembali ditetapkan. Jadi istilahnya itu memindah dari Lauhul Mahfuz kepada si janin. Akhirnya lek paham ngeten niki, urip niku ndak ngoyo. Kenapa? Karena yang menentukan bukan kita, tapi yang menentukan adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah ditakdirkan dari Allah, bukan berarti kita tidak berusaha. Ya tetap usaha. Tetapi di hati kita tidak mengatakan usaha yang menentukan. Kita mengatakan mbok menowo, siapa tahu. Saya melakukan usaha ini, nanti saya akan mendapatkan ini. Andai kan berhasil, ya alhamdulillah. Tidak berhasil, ya memang yang menentukan bukan saya. Nyantai. Inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubu ajaluh. Sehingga rizki itu mengejar hamba sebagaimana hamba dikejar oleh kematiannya. Artinya apa? Jatah rizki ini wis enten. Ketetapan rizkinya itu sudah ada, sebagaimana ketetapan kematian. Di mana dalam kematian idza jaa ajalum lastakhiruna sa'atun wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang tidak bisa diundurkan dan bisa dimajukan. Rizki nggih ngoten. Kalau sudah waktunya datang, ya tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi. Kalau memang belum waktunya, dipaksa untuk bisa mendapatkan, ya tidak bisa. Hakikatnya seperti itu. Nah kalau tidak paham hakikat, selalu berpikir yang menentukan adalah dirinya. Kalau paham hakikat, saya itu hanya sekedar ikhtiar, berusaha, yang menentukan adalah Allah. Orang paham hakikat, minum obat akan mengatakan mudah-mudahan sembuh saya dengan minum obat ini. Tidak paham hakikat, takut nanti kalau tidak minum obat tidak sembuh. Minum obat, yakin akan sembuh. Ternyata tidak sembuh, stres. Karena keyakinannya menyembuhkan obat. Orang lain itu bisa sembuh, kenapa saya tidak bisa sembuh? Bingung sendiri. Karena anggapannya yang menyembuhkan obat. Tapi kalau keyakinannya menyembuhkan Allah, dia nyantai-nyantai mawon. Mungkin obat ini tidak cocok, kita pakai obat yang lain. Usaha terus. Kadang tidak mahal tapi menjadikan kita sembuh, mahal. Sekalipun mahal belum tentu membuat kita sembuh. Karena Allah yang menyembuhkan. Nilai ngoten. Nek kalane wong sugih niku lara ora waras-waras, tapi lek wong melarat niku malah dijamoni ngene wis waras ngono lho. Oke, Gusti Allah lek gawe waras lho kok. Gampang ngono lho. Wa ajalihi. Nanti rizki itu sudah ditentukan. Lek wis wayahe teko dhewe. Niki hati harus ada seperti itu. Maka jangan hamur rizki. Jangan khawatir soal rizki. Wong ngaji ora bakal masuk ilmune kalau ada 3 hal. Kan pernah kita sampaikan. Yang pertama wong niku lek ora yakin rizki sing bagi Gusti Allah. Sing nomor 2, enek sifat hasud nang gone atine nang gone wong liya. Sing nomor 3, sik kepengin dimulyakne wong. Kok atine wong niku sik kepengin dimulyakne. Sik kuwatir piye rezekine, lek ra nyambut gawe apa iso mangan. Kemudian dia masih iri dengki sama orang lain. Ngaji kaya apa ndak akan bisa masuk ilmu niku. Belas ndak akan bisa masuk. Ngaji karo ora ngaji niku wis enek bedane. Wong ora masuk kok. Ndak akan membawa perubahan karena hatinya itu menolak untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau orangnya itu sudah bisa menghilangkan kekhawatiran soal rizki, selalu senang dengan kebahagiaan orang lain, ndak iri dengki, ndak ingin dimuliakan, ndak ingin dihormati, hatinya terus biasa sajalah. Insyaallah ilmu-ilmu yang disampaikan akan bisa masuk ke dalam hati. Wa ajalihi, dan juga ajal. Ajal sudah ditetapkan. 120 hari ditentukan ajalnya.
usianya berapa, kira-kira dia umur panjang apa pendek, ini wis enek kabeh. Hanya harus kita pahami. Kita tidak tahu sampai kapan, wis enek ketentuane. Yang kita takutkan bukan matinya, tapi yang kita khawatirkan adalah kehidupan kita setelah mati ini bahagia atau tidak. Kekhawatiran soal mati ndak nek gunane, weh olahraga terus wis ngunkun konsumsi sing kira-kira ora ndadekne penyakitan dan sebagainya. Nggih ndak begitu penting. Penting ya penting, tapi sing paling penting niku sangune mati, ngoten lho maksud kula. Nanti kehidupan kita setelah mati itu yang lebih kita khawatirkan bukan matinya kita. Kalau matinya kita udah ada ketentuan dari Allah kapan, di mana, usia berapa, itu sudah ada ketentuannya masing-masing. Wa amalihi, dan perbuatan seorang sudah ditentukan. Iki wong iki nakal apa saleh ku ana ketentuane. Sudah ada ketentuannya. Dilalai lek memang Allah ngersakne ku dadi bocah sing nakal. Wong tuane nggih mboten patek seneng nyekolahne anak ning agama. Dilalai ngoten nggih. Orang tuanya itu ndak ketengen soal agama. Akhirnya anaknya ora ngerti agama, jadinya anak-anak yang keluar dari jalur agama. Al-abdu ad-dunyawi la yakhaf walatu ila faktor dunya. Orang yang cintanya kepada orang tua, yang cintanya kepada dunia besar, dia pasti khawatir kalau anaknya tidak sukses dunianya. Al-abdu ad-dini la yakhaf walatu ila faktor din. Sedangkan orang tua yang faham agama, yang takut soal akhirat, dia pasti khawatir kalau anaknya itu tidak faham agama. Kalau khawatir anaknya itu jadi anak yang tidak soleh itu khawatir. Tapi lek wong tidak paham agama, tidak yakin akhirat, sing dipedeni lek anak ini ku jadi anak sing tidak sukses, malu masih ora ibadah. Dilalai kecilik mboten dirohne agama. Dibiarkan dengan hal-hal yang negatif sampailah dia melakukan perbuatan yang negatif. Yang keempat, wasyaqiyun aw sa'idun. Sudah ditetapkan juga apakah dia celaka atau dia akan selamat. Yang dimaksud apa? Surga dan nerakanya itu sudah ada ketentuannya. Apakah akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Hakikatnya sudah ditakdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing orang itu akan dimudahkan sesuai dengan ketetapannya seperti apa. Kalau ahli surga oleh Allah itu dituntun untuk selalu taat beribadah, dimudahkan. Wong manusia seperti wayang yang digerakkan oleh dalangan. Tapi kalau memang calonnya sebagai penghuni neraka, oleh Allah ingin menjadikan dia sebagai penghuni neraka, ya dibiarkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan, kalah dengan nafsunya, kalah dengan setannya. Jadilah pelaku maksiat dan sampai mati pun tetap berbuat maksiat, tidak diberikan kesempatan untuk tobat. Nah, kalau melihat seperti ini, di saat kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, kita hanya bisa mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah, karena itu semua bukan kemampuan yang ada pada kita, namun merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Akhirnya ngoten. Ora terus dibanggakan, disombongkan, itu mboten. Yang berikutnya, fawallati la ilaha khairu. Niki lihat. Demi zat tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbu 'alaihil kitab fa ya'malu bi amali an-nar fayadkhuluha. Kata Nabi sampai bersumpah demi Allah, di mana tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang beramal dengan amalnya ahli surga. Orangnya beriman, taat betul. Hatta mayakunu bain wa bainaha illa dhira'un. Sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 dhira'. Ibaratnya itu sudah mendekati kematian. Sudah akan meninggal dunia. Menjelang wafat. Fayasbiqu 'alaihil kitab. Maka ketentuan dia masuk neraka
itu berlaku. Fayasbiqu alil kitab. Ternyata dia termasuk orang yang akan celaka. Ketetapannya takdirnya celaka. Dilalai lek takdir celaka, fayamalu bi amali ahli nar. Akhirnya dia melakukan perbuatannya ahli neraka. Takdirnya celaka, sebelum mati dia bisa jadi menjadi orang yang murtad, keluar dari Islam. Sebelum mati dia melakukan perbuatan dosa-dosa tertentu. Selama hidupnya sebelum mati tidak seperti itu. Tapi menjelang mati ini loh, dilalai, itu loh, dilalai. Kersane Gusti Allah maksudnya. Itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diperkirakan. Fayadkhuluha, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Berarti Allah ini tidak adil, ya tidak seperti itu. Allah itu maha adil. Karena kita hamba, ya Allah terserah mau berbuat apa kepada kita sebagai hambanya. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kehendaknya Allah seperti apa, itulah yang terjadi. Dan kita tidak boleh mempersoalkan. Wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Fa yasbiqu alaihil kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalnya neraka. Melakukan perbuatan maksiat. Wis pokoke wis ora karu-karuan sing dilakoni sampai meh mati, hatta mayakun bainu wa bainaha ila dhiraun. Jarak dia dengan neraka tinggal 1 dhira. 1 dhira itu setengah meteran ya. Mungkin cedek lah gambarannya ngoten. Meh mati. Fasbuq alil kitab. Ternyata ketetapan Allah dia menjadi penghuni ahli surga. Sebelum wafat dibukakan hatinya oleh Allah untuk bertobat kepadanya. Sebelum mati mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang sebelumnya dia tidak beriman. Sebelum mati dia bersyahadat pada Allah. Bersyahadat langsung mati. Faya'malu bi'amali ahlil jannah. Akhirnya dia melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan orang yang masuk ke dalam surga atau yang menjadi penghuni surga. Fayadkhuluha, maka orang tersebut akhirnya masuk surga. Perjalanan hidup tidak ada yang tahu ya. Apa yang terjadi saat ini tidak menjadi kepastian apa yang akan terjadi nanti. Tergantung akhir hayatnya seperti apa.